Shalom, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan di mana saja saudara berada. Pada malam hari ini kita akan mempersiapkan segenap hati hidup kita, fokus kita kepada Tuhan. Saudaraku, setelah saudara bekerja, berusaha, belajar di sepanjang hari, maka kembali malam ini kita, saudaraku, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kita semuanya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini atas segala kemurahan Tuhan, rahmat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan Tuhan atas seluruh umat-Mu di sepanjang hari yang telah dilewati. Dan kembali malam ini Bapa, kami membawa segenap bejana hidup kami di hadapan-Mu untuk diisi oleh Tuhan dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, mari saudaraku ambil Alkitab kita masing-masing dan kita membuka Alkitab kita pada malam ini dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang keempat. Saudaraku, pada bagian ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara bertumbuh dan berbuah lebat. Dari bagian ini kita akan mengerti, saudaraku, rahasia hidup kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan dan juga menjadi jemaat Tuhan yang berbuah-buah lebat. Mari kita membaca Alkitab dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, rahasia hidup untuk bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan dapat berbuah-buah lebat di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini, ayat yang keempat, di mana Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Jadi kita ini semuanya adalah harus tinggal dan berada di dalam Yesus. Iya. Kemudian aku atau Yesus di dalam kamu. Saudaraku, ada banyak hal yang kadangkala menjadi persoalan atau permasalahan oleh karena iblis tidak suka saudara menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga iblis melakukan atau mendatangkan kepada saudara kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, keraguan-raguan dengan segala macam tipu daya muslihat iblis. Tapi malam ini saya mau katakan kepada saudara dalam kasih Kristus,
di mana Tuhan berkata bahwa apapun keadaan kita, kondisi, persoalan, permasalahan, apapun yang terjadi adalah tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara. Kalau saudara tinggal di dalam Yesus dan benar-benar Yesus di dalam saudara, saudara perhatikan pada kalimat selanjutnya di mana Tuhan berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Diangkat tentang ranting, saudara. Ranting itu kalau tidak melekat pada pokok, ia tidak bisa berbuah. Tetapi kalau ranting itu melekat, nempel pada pokok, saudaraku, maka dia akan berbuah. Sama juga saudaraku dengan kita. Kalau saudara mau menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang diberkati Tuhan, menjadi jemaat yang kokoh, yang teguh, menjadi jemaat yang berbuah banyak dan berbuat lebat, rahasianya adalah saudara harus tinggal di dalam Yesus. Dan katakan bahwa sekali Yesus, aku tetap Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, tetap Yesus, karena Yesuslah yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang berbuah banyak. Dari Yesus akan mengalir segala sesuatu kepada saudara, dan dari diri saudaraku yang dikasihi akan keluar buah-buah itu, saudara. Tidak ada cara lain, saudara, selain kita melekat tinggal pada pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus melalui firman-Nya dan Roh Kudus-Nya itu pula harus ada di dalam kita. Karena kalau demikian, saudara dipastikan adalah menjadi jemaat yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat selanjutnya, apakah manfaatnya, saudaraku? Iya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Apa sih manfaatnya kalau saya tinggal dan melekat terus kepada Yesus? Seperti saya katakan tadi bahwa sekali Yesus, tetap Yesus apapun yang terjadi. Karena dari Dia akan mengalirkan kepada saudara buah-buah yang dari Tuhan. Mari kita membaca masih dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, ayat yang ke-5. Kita baca Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku, dia di dalam ia akan berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi saudaraku, digambarkan oleh Tuhan seperti itu bahwa Dialah pokok anggur yang sesungguhnya dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kemudian dikatakan, barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. Wow. Saudaraku, barang siapa saja saudara
yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara tinggal diam berada di dalam Yesus, dan Yesus di dalam saudara, karena engkau menjadikan Dia sebagai Tuhanmu, sebagai Allahmu, sebagai juru selamatmu, sebagai penolongmu, sebagai pembelamu, sebagai penghiburmu, sebagai segala-galanya bagimu, kekuatanmu, saudara. Iya. Maka apa kata Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan? Iya, saudara akan menjadi orang-orang percaya, menjadi jemaat Tuhan yang berbuah banyak. Inilah manfaatnya saudara tinggal dan berada di dalam Yesus, adalah supaya saudara berbuah banyak. Bukan cuma berbuah banyak, tetapi saudara akan menjadi jemaat yang dapat berkarya, berbuat banyak pula, saudara-saudara. Dan ayat selanjutnya berkata, kalau kita di luar Tuhan, tidak berada di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak ada di dalam kita, kita tidak bisa berbuah apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berkarya, saudara. Tetapi kalau saudara di dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara, dipastikan adalah saudara dapat berbuah banyak, saudara dapat berbuat banyak, berkarya banyak. Karena apa? Karena Yesus yang membuat saudara menjadi pribadi yang berbuah banyak, berbuat banyak, berkarya banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian saudaraku yang kedua, masih dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, kita membaca ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita baca bersama. Baik, 2, 3. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua kita temukan malam ini, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, atau firman-Nya ini, saudara, firman-Nya ini tinggal di dalam kita, maka Tuhan Yesus bilang, mintalah kata Tuhan, apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu ingini, maka kamu akan menerimanya. Saudaraku, permintaan kita di sini adalah sepenuhnya kita berada di bawah pimpinan Tuhan, berada di bawah pimpinan daripada firman Allah, berada di bawah pimpinan kendali, saudaraku, kehendak, keinginan penuh daripada Roh Kudus. Jadi bukan menurut keinginan daging kita, bukan menurut keinginan hawa nafsu kita, bukan menurut keinginan di luar daripada keinginan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya seperti penekanan firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa kita ini harus menyerah totalitas, baik tubuh, jiwa, dan roh kita sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan, kepada keinginan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, sehingga apapun yang menjadi keinginan kita, kehendak kita, permintaan kita, doa kita kepada Tuhan, itu dipastikan adalah
sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita segala sesuatu. Pertama adalah yang memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi kita, membahagiakan, mensejahterakan kita. Dan yang ketiga adalah menjadi pula bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu saudaraku, tinggallah di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam saudara. Firman yang saudara dengar setiap hari Minggu, setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, setiap hari, setiap waktu saudara. Taruhlah firman Tuhan di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Isilah terus bejana hidup kita ini dengan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Haleluya. Karena ini adalah firman Tuhan, perkataan dan janji Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami menghadapkan segenap hidup kami kepadamu. Kami undang, mari Tuhan tinggallah di dalam kami semuanya, dan bawalah kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan, firman-Mu Tuhan senantiasa tinggal di dalam kami, agar kami semuanya dapat berbuah-buah banyak, dapat berkarya, dapat berbuat banyak, karena Tuhan yang melakukannya di dalam kami semuanya. Tuhan, bawalah kami tinggal di dalam Tuhan dan firman-Mu di dalam kami, agar apa saja yang kami minta kepadamu Bapa, kami akan menerima semuanya. Mari Tuhan, lawas seluruh umat-Mu di mana saja malam ini berada. Tuhan yang tahu semua pergumulan-pergumulan mereka. Pergumulan dalam rumah tangga Tuhan, pergumulan dalam pekerjaan, dalam karir, pergumulan dalam usaha mereka Tuhan, pergumulan dalam pendidikan perkuliahan, pergumulan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, pergumulan Tuhan untuk membangun usaha, pergumulan dalam hal apa saja Bapa di sorga. Malam ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawalah mereka semuanya menerima dari Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu Tuhan, yang Engkau sampaikan bagi kami semua melalui bibir mulut hamba-Mu yang terbatas ini dan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tuhanlah yang menyempurnakan firman-Mu di dalam hati semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru dan penghiburan, bahkan pengurapan daripada Allah Roh Kudus turunlah dan memberkati seluruh jemaat-Mu malam ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha,
Tuhan Yesus turun dari sorga, menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai, masuk sorga selamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Amin.